Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Para santri yang sedang belajar, itu sebagaimana kata Rasulullah, mereka adalah di jalan Allah. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Pada saat para santri sedang belajar di pondok, maka mereka fi sabilillah. Amalan-amalannya, pahalanya dilipatkan 700.000 kali lipat. Dilipatkan sejak dari 700 kali lipat sampai 700.000 kali lipat, bahkan dilipatkan tidak terbatas. Itu tergantung mujahadahnya para santri. Apabila para santri mujahadah dengan tingkat yang tinggi sampai masuk kategori sabar, maka oleh Allah dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka-mereka yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Jadi dilipatkan dengan kelipatan yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Tapi apabila santri itu dia mujahadah dengan hartanya, dirinya, dengan penuh kesungguhan, dia bukan hanya menggunakan harta orang tuanya, tetapi dia menggunakan harta dirinya. Harta dirinya yang mana? Harta sangunya, sangu yang sebenarnya untuk kepentingan diri, tetap untuk kepentingan beli buku. Dia tidak minta lagi kepada orang tua. Dia bersabar dengan itu, maka dia akan dilipatkan sampai 700.000 kali. Tapi santri yang biasa-biasa, ya semuanya dari orang tua, ya belajar, tapi tidak terlalu mujahadah, maka dia dapat kelipatan 700 kali lipat selama dia di pondok. Tetapi kalau pulang, lah ini, maka kata Rasulullah, hatta yarji'a, sampai pulang. Lah kalau pulang, semua keutamaan-keutamaan ini hilang semuanya. Semua keutamaan ini hilang. Ada pertanyaan, masihkah ada kemungkinan di rumah tetap mendapat pahala yang sama, kelipatan-kelipatan dengan pada waktu di pondok? Masih bisa. Masih bisa. Siapa yang ingin untuk mendapatkan pahala yang sama pada waktu dia di pondok, maka dia harus pulang dengan niat menghidupkan agama. Dengan niat menghidupkan agama di rumah. Dengan niat membuat majelis-majelis iman. Dengan niat membuat halaqah-halaqah ta'lim, ada halaqah Quran, ada halaqah 6 sifat, ada halaqah ta'lim kitabi, ta'lim fadailul a'mal, ada halaqah ta'lim masail sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada ulang niat untuk tetap terus zikir, ibadah, ulang tetap terus khidmat, berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan dapat pahala yang sama. Karena dia ulang untuk menghidupkan agama, maka justru bisa jadi lebih besar daripada pada waktu dia di pondok. Di pondok dia punya banyak teman, semuanya mengikuti disiplin, maka tidak berat. Punya wiridan yang sama, sudah paham majelis iman, sudah ada program taklim yang memang
diprogram, direncanakan. Kalau di rumah, mungkin mengajak untuk menghidupkan taklim, ada masalah, ada kesulitan. Tetapi dia bersungguh-sungguh, maka dia dapat pahala yang lebih daripada waktu di pondok. Dia berusaha untuk menghidupkan majelis iman. Dia bicara kebesaran Allah, sehingga orang yang mendengarkan semakin takut kepada Allah, semakin yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan betul-betul semakin merasa butuh kepada Allah. Majelis iman ia buat. Dia bicara tentang Muhammadur Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Majelis menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia juga berbicara tentang sholat khusyuk. Masya Allah, tentang sholat khusyuk ini nanti akan saya jelaskan lebih terperinci lagi. Dia bicara tentang sholat khusyuk. Insya Allah kakak-kakak kelak yang sudah saya beri mudzakarah secara khusus itu sudah banyak tahu. Tapi nanti insya Allah akan saya ulangi lagi tentang sholat khusyuk. Bicara tentang sholat khusyuk, bicara pentingnya ilmu, bicara tentang zikir, bagaimana istiqomah dalam zikir, aurat yang di pondok dikerjakan terus. Dan juga bicara tentang khidmat diri, khidmat orang tua, khidmat saudara, khidmat masyarakat, khidmat, Masya Allah. Bahkan kalau bisa khidmatnya ini siap untuk membersihkan kamar mandi, WC, maka ini khidmat yang akan menaikkan derajat yang tinggi. Para santri di rumah ambil alih itu pekerjaan orang tua, memasak, mencuci, menyapu, ambil alih itu semua, kerjakan. Katakan kepada orang tua, wahai bapak, wahai ibu, selama kami di pondok, kami tidak bisa membantu bapak ibu. Maka sekarang kami pulang untuk mengambil pekerjaan yang selama ini dikerjakan bapak ibu, semampu kami akan kami kerjakan. Khidmat pada keluarga, khidmat pada masyarakat. Dan awas di rumah, jangan sampai membebani orang tua dalam hal bangun, ya. Bangun pagi, bangun subuh, sebelum subuh sudah bangun. Sahur kalau bisa membangunkan yang lain-lain. Usahakan. Ini namanya khidmat pada diri, khidmat pada keluarga. Juga bicara tentang keikhlasan. Penting sekali ikhlas. Karena ikhlas adalah ruh daripada semua amal. Amal itu hanya jasad. Ruhnya adalah ikhlas. Amal tanpa ikhlas maka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas harus selalu dibicarakan. Untuk bisa mendapat ikhlas, yaitu dengan terus dakwah, memberitahu bahwa Allah melihat kita, bicara bahwa Allah mendengar kita, penglihatan Allah cukup bagi kita, dan penglihatan Allah, adanya Allah mendengar terhadap apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan, maka ini sudah sangat cukup untuk kita. Karena yang bisa memberikan balasan yang sempurna hanyalah Allah. Tetapi kalau orang mencari balasan dari manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, maka sama sekali tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan itu tidak akan ada gunanya. Di dunia pun tidak ada gunanya. Mungkin sesaat sekali berpengaruh. Tapi kalau orang itu kelihatan sangat ingin dilihat dan didengar orang, maka akhirnya manusia pun juga bosan dengan orang itu. Apalagi nanti di akhirat dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu betul-betul semata-mata karena Allah. Terus mudzakarahkan tentang keikhlasan. Bicaralah tentang keikhlasan dan beritahu bahwa namanya ikhlas adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya semata-mata karena Allah. Untuk bisa mencapai ikhlas harus meneliti amal, bahkan sejak awal luruskan niat.
pertengahan awal, luruskan niat. Di akhir amal, luruskan niat. Bahkan terus sampai kapanpun, keikhlasan harus tetap dijaga. Mengapa? Karena kadang-kadang amal sudah dilakukan 10 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ada godaan. Bisa jadi orang sudah bersedekah dengan mendirikan masjid 10 tahun yang lalu. Dia ikhlas. Tapi sekarang mungkin dia dimintai sumbangan oleh orang yang akan bangun masjid. Kebetulan dia tidak memberi, tidak ikut bersedekah untuk pembangunan masjid yang sekarang itu. Lalu dia diejek mungkin oleh orang yang minta tadi, minta sumbangan. Memang dasar kamu itu orang pelit, kaya tapi pelit. Ya bisa jadi itu. Kalau dia sabar, wow, itu akan meningkatkan pahala. Tapi kalau dia marah, lalu egonya muncul, akunya muncul, dia berkata, kamu tidak tahu, masjid itu saya yang membuat, saya yang membiayai dari awal sampai akhir. Padahal dulu ikhlas, tapi gara-gara ini dia menjadi tidak ikhlas. Nah ini hati-hati, jangan sampai tidak ikhlas. Jangan lupa dakwah wa tabligh. Ini sesuatu yang sangat penting dan menjadi jalan hidup kita. Itulah jalan hidup kita, adalah dakwah wa tabligh. Karena itulah jalan yang selalu kita mohon kepada Allah. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus adalah jalan iman kepada Allah, jalan menyembah kepada Allah, dan jalan mengajak manusia menyembah kepada Allah. Itulah jalan lurus yang kita mohon kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka anak-anak sekalian, jalan dakwah, jalan yang harus kamu ambil, karena inilah jalannya para kekasih-kekasih Allah. Tujuan kita semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga liburan kalian penuh dengan kebahagiaan. Semoga liburan kalian menjadi bagian dari menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya, bahagia semuanya selama liburan. Hati-hati kalau naik sepeda motor. Kalau bisa tidak perlu naik sepeda motor, karena naik sepeda motor bahaya. Semoga sehat semuanya, selamat semuanya, bisa balik sampai ke pondok lagi semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahmatan lil alamin, ku tebus rinduku ini dengan selalu memuji. Wahai Muhammad sang Nabi, sejukkan kegembiraan